Oke, barengan sama gue Taufik Nubo, Samsung Galaxy A05. Satu buah handphone yang sebenarnya secara harga murah, tapi apakah banyak bisanya? Atau malah banyak nggak bisanya? Yuk kita bahas. Samsung ngeluarin handphone 1 jutaan bukan barang aneh sebenarnya. Tapi 1 jutaan bisa dibilang lumayan paket komplit, itu bukan sesuatu yang Samsung banget. Apa aja bisanya? Nih, kita coba cek. Yang pertama, secara koneksi. Dia udah menggunakan USB Type-C. Dan ini udah lumayan banget. Mengingat banyak di luar sana, handphone sejutaan itu chargernya sekarang masih menggunakan port micro USB. Bahkan nggak berhenti di USB Type-C-nya aja, untuk kecepatan nge-charge-nya pun Samsung Galaxy A05 ini udah support 25 watt fast charging. Jadi tadi nih selama 55 menit, pas gue lagi di jalan, nyolok dari 3%, dia bisa mengisi daya sampai ke 71%. Untuk besaran tipikal baterainya sendiri, ini 5000 mAh, dan jujur gue belum sempat ngetes yang terlalu gimana-gimana untuk handphone yang satu ini. Tapi data yang gue punya, dia bisa nih standby sebagai handphone ketiga, jadi hanya connect wifi aja. Itu sampai dengan 4 hari dengan screen on time-nya itu up to 4 jam lebih. Kalau dipergunakan sebagai handphone utama atau handphone kedua, mungkin Samsung Galaxy A05 ini bisa diproyeksikan sebagai handphone yang punya daya tahan full 1 hari atau 1 hari lebih sedikit dengan screen on time easily ada di angka 5 sampai 6 jam. Nah, mulai dari harga 1 jutaan pun sebenarnya Samsung Galaxy A05 ini bisa dibilang punya skill yang lumayan banget untuk masalah performanya. Gue sempat nyoba nih main-main dengan Call of Duty Mobile. Benar, secara grafik bukan yang paling tinggi, masih mentok di medium. Tapi untuk refresh rate-nya udah lumayan lah, dia bisa sampai high. Nah, pas gue coba cek-cek menggunakan Taco Stats, dia ternyata untuk FPS-nya bermain-main di sekitaran angka 48 sampai 60 FPS. Jadi emang bisa sampai 60 FPS, tapi tidak yang stabil di sana. Tapi memang di harga 1 jutaan menurut gue, Samsung Galaxy A05 ini bukan satu buah handphone yang pantas untuk dipakai push rank. Kasian lah, ini dipakai sebagai casual gaming device aja. Kalau pengen push rank, sepertinya emang baiknya nabung lagi untuk bisa beli handphone di angka 3-5 juta yang cukup nyaman digunakan untuk main game. Masih ngomongin soal performance, ternyata untuk dari sisi benchmarknya, Samsung Galaxy A05 ini di angka 1 jutaan bisa dapetin skor yang hitungannya udah lumayan lah. Untuk skor Antutunya, dia bisa ngedapetin 231.193. Geekbench-nya di single core, dia bisa dapetin 416, dan di multicore skornya 1268. Sementara di saat gua cek 3D Mark-nya, dia bisa mendapatkan angka stabilisasi 87,6%, walaupun secara skor lagi-lagi ini bukan yang paling tinggi. Tapi yang menarik adalah antara peningkatan suhu berbanding dengan FPS-nya, bisa dibilang ini cukup stabil. Oh iya, gue sampai lupa ngomongin spesifikasi di bagian performanya. Samsung Galaxy A05 ini udah menggunakan MediaTek Helio G85, jadi ini udah yesteryear chipset, tapi hitungannya masih lumayan buat hari-hari. Perpaduan RAM dan storage-nya ada yang 464, 4128, dan juga 6128. Sementara di bagian layarnya, Samsung Galaxy A05 ini menggunakan PLS LCD ukuran 6,7 inci dengan resolusi HD+ 720 x 1600 pixel. Nah, kalau kita ngomongin experience nonton multimedia, karena ini adalah PLS LCD, tentu bukan yang hitamnya paling pekat dan juga bukan yang punya HDR tinggi. Harganya juga 1 jutaan. Tapi kalau untuk dipakai nonton biasa-biasa aja, sebenarnya secara warna hitungannya udah lumayan karena Samsung bisa nge-tune secara layarnya ini dengan cukup baik. Dan untuk suaranya, ya standar handphone sejutaan lah ya. Ada loudspeaker di bagian bawah. Bukan yang suaranya berkualitas, tapi ya besar. Jadi kalau mau dipakai denger masih enak. Tapi experience terbaik tentu ya menggunakan TWS atau menggunakan earphone yang pakai kabel, karena si Samsung Galaxy A05 ini masih memiliki headphone jack. Dari sisi kameranya, Samsung Galaxy A05 ini bisa dibilang udah mampu sebenarnya menghasilkan gambar yang baik. Benar, dengan segala keterbatasan, dynamic range, dan juga ketajaman, tapi udah lumayan lah sebenarnya kalau lo bisa atau mungkin mengerti teknik-teknik dasar dari fotografi. Hasilnya udah lumayan bisa dipertanggungjawabkan. Ya, emang main sensornya 50 megapiksel dan menurut gue, this is the most usable kamera sensor yang ada di Samsung Galaxy A05. Satu hal yang menarik mungkin dari aplikasi kameranya Samsung Galaxy A05 ini adalah hadirnya mode Pro. Benar ada limitasi dari sisi ISO atau ISO,
Tapi ya udahlah, seenggaknya kalau lo pengen berkarya menggunakan mode manual, Samsung Galaxy A05 ini udah bisa banget. Sementara kalau lo yang doyannya itu ngambil-ngambil video, Samsung Galaxy A05 ini melimitasi perekaman kamera belakangnya di FHD 60 fps, sementara kamera depannya mentok di FHD 30 fps. Stabilisasi tentu tidak hadir, jadi emang penggunaan kamera ini pasnya adalah stationary gitu ya, atau ditaruh di atas tripod, monopod, simple yang seperti itu. Jadi pada akhirnya emang bisa gue bilang Samsung Galaxy A05 ini adalah satu buah handphone yang punya harga 1 jutaan dari Samsung, dan kalau ditanya bisanya apa, ternyata bisanya lumayan banyak gitu ya. Nonton film masih enak, nge-charge bisa cepat, baterai juga lumayan awet, ngambil foto juga masih oke, walaupun bukan yang secara technical specs paling tinggi, but it's more than enough untuk kita bisa ngambil gambar yang lumayan aman untuk di-upload di sosmed. Jadi handphone ini bisanya banyak, tapi harganya adalah cukup terjangkau. Mungkin pertanyaannya, di harga sejutaan Samsung Galaxy A05 diperuntukannya untuk siapa? Sebenarnya jawabannya ini simple banget ya. Yang pertama, mungkin buat lo yang emang pengen punya handphone khusus untuk kerja, misalkan lo punya toko online, atau lagi pengen beli handphone untuk admin toko lo, handphone ini bisa banget. Karena secara warna udah oke, secara hasil foto bisa dipertanggungjawabkan, dan untuk penggunaan sehari-hari kayak WhatsApp-an, terus juga messaging itu masih aman. Yang kedua, handphone ini juga mungkin tepat kali ya kalau menjadi hadiah untuk pegawai-pegawai lo yang emang kerja di rumah. Let's say misalkan ada ART atau mungkin driver yang selama ini membantu lo kemana-mana. Bisa juga handphone ini diberikan untuk anak lo yang mungkin sudah mulai merengek minta handphone, tapi sebenarnya pun juga dia belum perlu kebutuhan handphone yang canggih-canggih banget. Yang penting ada bisa nonton Cocomelon gitu ya. Nah, ini mungkin handphonenya. Now, by the end of the day, tentu keputusan untuk membeli handphone ini atau enggak itu adanya di lo. Tapi ya, menurut gue ini adalah handphone 1 jutaan dari Samsung yang menarik karena bisanya banyak. Tapi itu menurut gue. Kalau menurut lo gimana? Atau mungkin lo punya handphone 1 jutaan jagoan lo sendiri? Boleh tulis di kolom komentar. Yuk kita ngobrol. Buat sekarang Taufik udah undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!